Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya, dan tidak lupa untuk berbahagia dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, anak-anak semua, pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Mr. Kusworo dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha. Baik, anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran, mari kita bersama-sama memberikan pujian dengan mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Ya. Baik anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Oke, baik anak-anak semua, kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 3. Nah, sampai saat ini kita masih di semester 1 dan masuk dalam pembelajaran bab 2, yaitu tentang pengorbanan bodhisattva. Yuk, mari kita dengan penuh semangat untuk belajar. Baik, untuk mengawali pembelajaran tentang pemahaman bodhisattva pada hari ini, mari kita buka dengan membacakan doa pembuka belajar. Anak-anak bisa bersikap panjali seperti Mister. Kita baca bersama-sama. Nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangko sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita membacakan doa, mari kita lanjutkan dengan duduk hening ya. Anak-anak bisa mengambil posisi duduk baik di kursi maupun di lantai ya. Jadi duduk hening ini melatih diri kita untuk selalu sadar setiap saat. Dan objek yang akan kita ambil adalah pernafasan melalui hidung. Baik, kita mulai ya. Anak-anak dipersilahkan duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas melalui hidung. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak-anak bisa melanjutkan meditasi menyadari keluar masuknya nafas secara alami yang terjadi pada hidung kita untuk beberapa saat. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Duduk hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik anak-anak semua. Suatu kebahagiaan bagi kita ya. Pada hari ini kita sudah melakukan dua hal kebaikan. Yang pertama adalah
kita sudah bersama-sama membacakan doa. Kemudian yang kedua, kita sudah melaksanakan duduk hening, melatih kesadaran kita, ya. Jadi duduk hening ini bisa anak-anak praktekkan di rumah. Semakin sering kita berlatih, maka semakin kuat kesadaran kita terhadap segala sesuatu. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini memiliki beberapa tujuan, ya. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran ini, para siswa diharapkan dapat 1. Memiliki sikap disiplin dan percaya diri dalam mempelajari tentang bodhisattva. Kemudian, yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pengertian bodhisattva dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan cara bodhisattva menjadi Buddha dengan benar. Jadi, bagaimana sih bodhisattva itu bisa menjadi Buddha? Nah, dengan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Dan yang keempat, anak-anak mampu menceritakan cara menjadi bodhisattva sebagai pelajar dengan benar. Jadi, kita pun sebagai pelajar bisa menjadi seorang bodhisattva. Bagaimana caranya? Anak-anak perhatikan pembelajaran berikutnya. Baik, di sini Mister mengajak anak-anak untuk mengingat, ya, pembelajaran sebelumnya dengan gambar berikut. Nah, anak-anak bisa ingat gambar apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar ketika Pangeran Siddhartha menolong burung angsa yang dipanah oleh Dewadatta, ya. Sehingga ketika burungnya dipanah terluka, kemudian diobati oleh Pangeran Siddhartha dan sembuh. Setelah sembuh, angsa itu kemudian dilepas, ya. Jadi bisa terbang bebas. Itu gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua pasti anak-anak sudah tahu, ya. Ini adalah gambar ketika Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Ya. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana proses Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Di mana gambar pertama, Pangeran Siddhartha memiliki sifat welas asih, suka menolong makhluk lain, dan pada suatu saat Siddhartha menjadi seorang Buddha. Baik, itu sebagai pembuka, dan mari kita lanjutkan dengan penjelasan tentang bodhisatta. Tahukah anak-anak apa itu bodhisatta? Pernah dengar istilah bodhisatta? Kalau belum pernah, perhatikan penjelasan Mister dengan seksama, ya. Nah, bodhisattva berasal dari dua kata, yaitu bodhi dan sattva atau satta. Bodhi artinya itu pencerahan. Pencerahan itu mengerti segala hal, ya. Misalnya kita belajar sesuatu matematika mungkin, ya. 8 dibagi 2. Awalnya kita pusing, ya. Berapa ya 8 dibagi 2 itu? Kemudian kita hitung, kita ada 8 jari, mungkin kita bagi 2. Oh, ada 4. Kemudian muncul pencerahan dalam diri kita. Oh, begini ya caranya untuk membagi 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 ada 4 dan 4. Hasilnya 4. Jadi setelah tahu, kita tercerahkan, mengerti. Tetapi di sini, bodhi yang dimaksudkan pencerahan terhadap kehidupan yang ada di alam semesta, ya. Nah, sattva itu makhluk. Ya, termasuk kita adalah bagian dari sattva atau makhluk. Jadi, bodhisattva bisa diartikan makhluk atau orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi Buddha. Atau lebih sederhana bisa dikatakan sebagai calon Buddha. Nah,
Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi seorang bodhisattva atau setiap makhluk itu bisa menjadi bodhisattva? Ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, seseorang tersebut hidupnya harus penuh dengan welas asih, rasa kasih sayang terhadap semua makhluk ya, seperti gambar sebelumnya tadi, Pangeran Siddhartha memiliki rasa welas asih terhadap binatang. Maka dia berusaha mengobati binatang tersebut sampai sembuh, kemudian melepaskan bebas terbang sesuka hati angsa tersebut. Kedua, seorang bodhisattva itu rela berkorban tanpa pamrih. Artinya, seorang calon bodhisattva kalau ingin menjadi bodhisattva, dia harus berani memberikan apa yang dia cintai untuk makhluk lain ya. Dan ketiga adalah pantang mementingkan diri sendiri. Nah, seorang bodhisattva tidak boleh egois ya. Kita harus peduli terhadap orang lain atau makhluk lain. Nah, itu 3 hal yang harus dijalankan agar makhluk atau orang tersebut bisa menjadi bodhisattva atau calon Buddha. Nah, di sini ada 3 jenis bodhisattva ya. 1, bodhisattva yang unggul dalam semangat ya. Nah, dia akan menjadi sawaka Buddha ya, artinya semangat mengikuti ajaran Buddha ya, semangat. Kemudian ada bodhisattva yang unggul dalam keyakinan, dia akan menjadi seorang paceka Buddha. Dan ketiga, jenis bodhisattva yang unggul dalam kebijaksanaan, yang akan menjadi sama Sambuddha ya. Jadi sawaka Buddha itu adalah Buddha atau seseorang yang menjadi Buddha setelah belajar dari sama Sambuddha. Sama Sambuddha itu siapa? Sama Sambuddha itu seperti Siddhartha yang dengan usaha keras ya, tanpa belajar dulu, dia mencari sendiri bagaimana menjadi seorang Buddha, kemudian mencapai tingkat kebuddhaan, itulah disebut sama Sambuddha. Baik. Nah, berikut adalah contoh nama-nama bodhisattva. Jadi bodhisattva itu sebenarnya masih banyak sekali. Di sini Mister akan memberikan beberapa nama bodhisattva yang kemungkinan anak-anak memiliki dan pernah melihat gambarnya atau bahkan memiliki rupangnya atau patungnya. Apa saja bodhisattva itu? 1, ada bodhisattva Siddhartha. Tahu semua ya anak-anak ya. Jadi Siddhartha di sini masih dijadikan sebagai calon Buddha karena belum menjadi Buddha, maka disebut bodhisattva. Kedua, Avalokitesvara. Nah, dengar anak-anak semua? Atau Dewi Kuan Im. Yang ketiga, bodhisattva Kshitigarbha. Ya, yang keempat ada bodhisattva Maitreya, dan kelima ada bodhisattva Manjusri. Ya, itu adalah contoh nama-nama bodhisattva. Sebenarnya dalam Buddhis masih banyak nama-nama bodhisattva ya. Nah, seperti apa sih bodhisattva tersebut? Nah, anak-anak masih ingat gambar ini atau pernah melihat gambar ini? Nah, ini adalah bodhisattva Siddhartha ya, yang penuh dengan welas asihnya. Beliau menolong binatang ya, menolong binatang, memberi makan, mengasihi, menyayanginya ya, menjadi teman bagi binatang-binatang. Tapi bukan binatang saja ya, tentunya sesama manusia juga. Inilah bodhisattva Siddhartha. Yang kedua, mungkin anak-anak pernah melihat gambar ini atau bahkan memiliki rupangnya di rumah. Ini adalah bodhisattva Avalokitesvara ya, atau bisa disebut Dewi Kuan Im. Nah, bodhisattva Avalokitesvara ini dikenal dengan rasa welasnya yang luar biasa, akan berani mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan makhluk lain. Nah, yang ini adalah bodhisattva Kshitigarbha. Yang selanjutnya bodhisattva Manjusri seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah, nah, anak-anak mungkin ada yang pernah lihat
atau memiliki gambar atau rupanya di rumah, beliau adalah Bodhisattva Maitreya. Ya, Maitreya atau Metta artinya cinta kasih, hanya bodhisattva yang memiliki cinta kasih kepada semua makhluk yang luar biasa. Jadi bodhisattva, kelima bodhisattva yang tunjukkan di sini, mereka sama-sama memiliki sifat kasih sayang, welas asih terhadap semua makhluk tanpa batas, ya, yang berani mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan makhluk lain. Itulah ciri-ciri seorang bodhisattva. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menjadi bodhisattva? Bisa, anak-anak ya. Kita bisa menjadi seorang bodhisattva dengan cara berlatih sedikit demi sedikit. Misalnya, ketika jalan-jalan, kemudian ada pengemis atau orang kelaparan, kita bisa membagikan uang kepada pengemis tersebut atau membagikan makanan yang kita miliki. Kemudian jalan-jalan ada orang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dan sedang meminta-minta, diberi. Ini adalah salah satu bentuk wujud welas asih kepada makhluk lain. Atau melihat kucing yang kelaparan, anak-anak bisa beri makan, ya. Atau melihat binatang yang kakinya sakit atau apa saja, anak-anak bisa tolong. Inilah wujud dari pelaksanaan atau praktek seorang bodhisattva. Jadi kita bisa menjadi bodhisattva dengan melatih welas asih dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian tadi penjelasan tentang bodhisattva. Nah, untuk menambah keceriaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Avalokitesvara. Jadi Avalokitesvara adalah salah satu bodhisattva atau bisa disebut dengan Dewi Kuan Im yang penuh dengan welas asih. Ya, lagu ini diciptakan oleh Bante Sadanyano. Mari kita bisa bernyanyi bersama-sama. Besar kasih
Iya. Baik, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya cukup sekian pembelajaran tentang bodhisattva ya. Dan untuk mengakhiri, mari kita bersama-sama membacakan doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih anak-anak semua atas perhatian dan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Namo Buddhaya.